Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas coding yang berjudul membuat kalkulator sederhana tetapi untuk operator tidak ditentukan atau berdasarkan input user. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Kak Amelia Siregar dengan NPM 1D02101. Yang kedua ada Nora Wulandari dengan NPM 1D01022. Yang ketiga ada Lita Anggreni dengan NPM 1D01033. Yang terakhir ada Putri Eveni Habibah dengan NPM 1D02134. Membuat kalkulator sederhana, tapi untuk operator tidak ditentukan berdasarkan input user. Bahasa pemrograman merupakan sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer yang terdiri dari aturan sintaks dan sematik yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah perintah sehingga komputer dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Kalkulator sederhana ini memiliki beberapa fungsi yaitu perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. User akan menginput sebuah pilihan pada menu untuk kalkulasi dan menginput dua buah angka. Bahasa programan merupakan suatu instruksi standar untuk memerintahkan komputer yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah perintah sehingga komputer dapat melaksanakan tugas-tugasnya tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa programan C++ adalah salah satu jenis dari bahasa programan dan merupakan pengembangan dari bahasa programan C dengan menambahkan fasilitas dan kelas. Simbol plus merupakan operator C untuk operator penarikan. Muncul untuk menunjukkan bahwa bahasa baru ini merupakan versi yang lebih canggih dari C. Penjelasan yang pertama yaitu using namespace (std) adalah sebuah instruksi terhadap kompiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait dalam kerangka yang sama, berupa berkas, kelas, atau sejenisnya yang berkaitan dengan std, sehingga fungsi berguna untuk meminimalkan kesalahan akibat tidak diketahuinya fungsi kode dan cheater apabila dalam penulisan secara langsung. Yang kedua yaitu fungsi main adalah fungsi utama dari program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat bicara dekat. Karena itu, kita harus menuliskan logika pada fungsi ini. Pada contoh di atas, maksud dari if depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka, di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya, fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Yang ketiga, int, singkatan dari integer, yaitu fungsinya untuk mengelompokkan variabel dan isinya bilangan bulat. Float, floating point single precision. Tipe data float adalah tipe data dalam angka-angka. Dalam tutorial belajar pemrograman C++, tipe data float digunakan untuk menampung angka seperti 3, 14, 62, 22, atau 1, 0, 2, 3, 4. Sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya, kita menggunakan tanda titik sebagai pemisah angka bulat dan bukan tanda koma seperti yang kita gunakan sehari-hari. Float adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan data dalam memori bersifat pecahan, bilangan pecahan, ataupun bilangan real, maupun bilangan eksponensial. Berikutnya, fungsi CTR/CPI, string copy, terdiri dari dua parameter. Yang pertama adalah variabel array untuk menampung string, dalam kasus ini adalah nama, dan yang kedua adalah string yang akan disimpan ke dalam array of char. String yang disimpan ke variabel array dengan menggunakan fungsi CTR/CPI akan secara otomatis ditambahkan karakter null di akhir stringnya. CTR/CMP, string comparison, sesuai dengan namanya, fungsi ini digunakan untuk membandingkan dua buah string apakah sama ataupun berbeda. Karena untuk membandingkan dua buah string, kita tidak dapat menggunakan operator pembanding sama dengan layaknya membandingkan dua buah angka. Fungsi CTR/CMP bersifat case sensitive, di mana karakter A kapital
akan diberlakukan berbeda dengan karakter A kecil. Fungsi CTRCMP akan mengembalikan nilai selain 0 jika kedua string yang dibandingkan tidaklah sama. Fungsi CTRLength, string length function, digunakan untuk menghitung panjang sebuah string. Panjang yang dihitung tidak termasuk karakter 0. Fungsi CTRCat, string concatenate function, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua buah string. Cout, dalam bahasa pemrograman C++, perintah cout dipakai untuk menampilkan teks ke layar, yakni salah satu bentuk output. Perintah cout sebenarnya bukan bagian dari inti bahasa C++. Bahasa C++ tidak memiliki sarana input dan output default. Perintah cout berasal dari library atau file header IOStream yang ditambahkan ke dalam kode C++. Karena itulah kita harus menulis baris tagar include IOStream di setiap awal kode pemrograman yang butuh mengakses perintah cout. Fungsi chain atau C inputan adalah fungsi untuk mengambil inputan dari keyboard. Fungsi chain juga membutuhkan variabel untuk menyimpan data dari inputan yang akan diinputkan. Intinya, variabel berfungsi untuk menyimpan data saat program sedang berjalan. Kemudian, pernyataan switch adalah pernyataan menyaksikan untuk memanipulasi jalannya aliran program. Berdasarkan conditional expression, mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna. Pernyataan ini akan memilih pilihan yang sesuai dengan ekspresi kondisi. Kemudian, break merupakan opsional, digunakan jika break tercantum. Ketika CPU selesai mengeksekusi pernyataan pada label cache yang terpilih dan bertemu break, maka eksekutor akan dikeluarkan dari pernyataan switch dan melanjutkan baris setelah pernyataan switch. Dan jika break tidak disertakan, maka CPU akan terus berjalan untuk mengeksekusi semua pernyataan termasuk pernyataan yang berada pada label cache lainnya hingga bertemu kurung berawal penutup. Kemudian fungsi get. Jika memanfaatkan untuk melanjutkan program, kita harus menekan sembarang tombol sebelum kita melanjutkan input selanjutnya. Dan juga fungsi get yang terletak di akhir program itu berfungsi untuk menahan layar ditutup, yang berarti kita harus menekan tombol sembarangan untuk menutup hasil program.